Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mardianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hidup slow living agar hidup lebih berarti. Banyak orang berkata kalau waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita menandai kalender 2020. Sekarang sudah tiba di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan April. Atau terkadang kamu mengingat masa-masa manis di kampus yang seakan baru terjadi kemarin, padahal kamu sudah lulus beberapa waktu yang lalu. Waktu memang sebuah konsep yang aneh, dan kadang-kadang membuat diri kita bernostalgia. Setelah selesai berkuliah, kamu bisa saja langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Kamu mulai menjalani rutinitas, serta mendapat tanggung jawab yang tidak kecil. Zaman yang berkembang pun seolah menuntut agar kita bisa bekerja secepat-cepatnya dan secerdas-cerdasnya. Secara tidak sadar, kondisi ini membuat kita lupa bahwa kita memiliki hidup untuk dinikmati. Bila tidak diperhatikan, kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan stres dan depresi. Akan tetapi, sekarang mulai banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan mental. Dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada sebuah gaya hidup bernama slow living yang mulai digandrungi. Konsep gaya hidup ini bisa membuat kamu lebih santai serta sehat, karena membuat kamu menikmati dan memaknai setiap detik dalam hidup. Agar lebih jelas, ada beberapa hal tentang slow living yang bisa kamu pelajari, seperti yang dikutip dari Suara Tunaiku. Apa itu slow living? Homesteading lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang menghasilkan makanan secara independen. Dengan gaya hidup ini, kamu menanam sayuran di halaman atau perkarangan rumah, serta berternak ayam. Tujuan dari gaya hidup ini adalah agar kamu selalu bisa menghasilkan dan mendapatkan sumber makanan yang sehat setiap harinya. Slow living tidak terlalu jauh dengan penerapan homesteading. Slow living juga bertujuan untuk membuat hidup kamu lebih sehat. Gaya hidup ini berkebalikan dengan rutinitas urban yang serba buru-buru dan di bawah tenggat waktu. Slow living membiarkan kamu menjalani hidup yang santai dan berkualitas. Gaya hidup ini juga mengajarkan kamu untuk menikmati setiap detik, untuk menghargai proses, dan bukan mengejar hasil dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, kamu pun bisa lebih sehat dan bebas stres. Apa manfaat slow living? Konsep slow living yang menitik beratkan pada kualitas hidup memiliki banyak manfaat untuk kamu. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kamu bisa lebih menikmati hidup. Walau terkesan tidak signifikan, hidup yang berkualitas itu akan membuat kamu lebih bahagia dan sehat. Kamu bisa memfokuskan perhatian pada proses. Selain itu, kamu juga bisa bebas dari stres dan depresi karena tidak berkejaran dengan waktu. Lalu bagaimana caranya menerapkan slow living? Apabila kamu tidak siap dengan perubahan yang drastis, kamu bisa menerapkan prinsip hidup slow living dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara melakukannya. Yang pertama, melakukan sesuatu yang memang perlu. Prinsip hidup slow living mengharuskan kamu untuk mempertanyakan makna, termasuk aktivitas harian. Sebelum melakukan sesuatu, tanyalah pada dirimu, apakah kamu memang perlu melakukannya? Apakah kamu benar-benar perlu ke salon setiap minggu atau merokok, ataupun menghabiskan waktu berjam-jam di kafe? Dengan bertanya, kamu bisa mengetahui urgensi dari setiap aktivitas harian yang kamu lakukan. Mulailah memilih dan menghapus aktivitas yang tidak perlu. Kedua, multitasking. Banyak orang berpikir bahwa multitasking itu keren dan menjadikan kamu terlihat cerdas. Sebaliknya, seringkali multitasking menambah beban serta mengurangi konsentrasi kamu saat melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya pun bisa menjadi kurang maksimal. Cobalah untuk melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Biasakan diri kamu untuk menyetir kendaraan tanpa bermain ponsel ataupun mendengarkan berita di radio. Atau nikmatilah pemandangan di luar jendela saat hujan tanpa harus melakukan kegiatan yang lain. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hidup dan memperhatikan setiap detail yang terlewat dalam hidup kamu. Ketiga, menghargai ketenangan. Setiap manusia tentu menambahkan ketenangan dalam hidupnya. Begitu pula dengan kamu. Kamu bisa memulainya dengan mematikan televisi yang tidak kamu tonton. Matikanlah saat kamu hendak tidur, saat istirahat. Usahakan agar notifikasi dari HP tidak menyala. Bila ingin lebih berani, nyalakan mode pesawat agar waktu istirahat kamu lebih maksimal. Keempat, offline. Waktu selalu tidak terasa saat kamu menghabiskan waktu dalam dunia maya, terutama bila bermain media sosial. 2 atau 3 jam itu
tidak terasa. Terapkan slow living dengan mengurangi waktu internetan. Alokasikan waktu setiap hari tanpa internet, sehingga kamu tidak selalu terekspos. Saat istirahat, matikanlah jaringan ponsel kamu. Rasakan perbedaannya. Kelima, pilih ringtone dengan nada rendah. Apakah kamu memiliki kebiasaan memasang nada dering yang kencang? Secara tidak sadar, kebiasaan ini bisa membuat kamu stres, terutama bila ada kerabat atau teman yang menelepon saat kamu tengah asik tidur. Suara yang keras tentu membuat mood kamu rusak. Karena itu, pasanglah nada dering dengan suara rendah dengan ritme pelan supaya tidak menimbulkan stres pada diri kamu. Keenam, menikmati detail. Saat diburu waktu, banyak detail kehidupan yang kamu lewatkan, seperti pemandangan penjual koran yang menjual koran kepada pengendara di jalanan. Bila kamu memperhatikan detail ini, kamu akan melihat kerja keras dan bagaimana orang memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk bertahan hidup. Detail yang terlewat ini bisa membuat kamu belajar bersyukur dan menumbuhkan rasa empati. Cara ini bisa membuat kamu lebih santai. Kamu tidak memusatkan pikiran pada cuaca yang panas atau jalanan yang macet serta suara klakson yang tidak sabar. Penerapan slow living membuat kamu fokus terhadap hal-hal positif. Kamu bisa terbebas dari stres apabila kamu bisa menikmati setiap detail aktivitas harian kamu. Sebaliknya, kamu mendapatkan pelajaran berharga dari waktu menunggu tersebut. Kamu tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena segala sesuatu bisa terselesaikan. Kamu bisa memulainya dari sekarang. Nikmati hidup kamu yang berharga. Kali ini, kita akan membahas tentang 6 panduan gaya hidup slow living agar kamu semakin menghargai hidup. Ditulis dari Cikita Karnelian. Tidak terasa, kita telah beraktivitas di rumah saja selama lebih dari 1 tahun. Dan mungkin sebagian orang sudah mulai bekerja di luar rumah. Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan ini sekarang. Apakah kamu bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena terlalu sibuk? Atau kamu masih tidak bisa meluangkan waktu? Kalau jawabannya cenderung yang terakhir, maka kamu butuh slow living. Gaya hidup ini menjadi tren besar akhir-akhir ini dengan aneka persepsi. Ada yang berpikir bahwa slow living hanyalah konsep estetik Instagram. Padahal bukan. Gaya hidup ini adalah pergerakan untuk menentang dunia modern yang menuntut semua hal berlangsung serba cepat dan terburu-buru. Selama berada di rumah, kita lebih banyak waktu untuk hadir seutuhnya saat ini atau hidup di saat sekarang dalam menjalani kehidupan. Kita bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengerjakan hal-hal yang jadi prioritas tanpa banyak gangguan. Sebelum banyak salah kaprah, mari berkenalan tentang gaya hidup slow living yang banyak manfaatnya. Terkadang banyak orang salah mengerti tentang gaya hidup ini, apalagi karena banyak influencer mulai menerapkannya dengan cara yang salah. Jadi mari kita pelajari bersama mengenai konsep gaya hidup yang lambat ini. Pengertian gaya hidup slow living. Orang biasanya merasakan hidup yang serba cepat, sehingga merasa hidupnya kacau. Namun dengan hidup yang lambat, mereka bisa mulai menikmati hidup. Dengan gaya hidup ini, orang juga diharapkan dapat be present atau hidup di masa sekarang. Tidak hanya memikirkan ke depan saja sehingga tidak menikmati waktu pada saat ini. Biasanya dengan gaya hidup ini dihubungkan oleh bagaimana orang ingin hidup lebih sederhana dan berarti, atau gaya hidup minimalis. Dengan gaya hidup yang lebih sederhana, tidak buru-buru, mereka berharap bisa menikmati hidup semaksimal mungkin dan tidak terperangkap dalam kesibukan dan konsumerisme. Awal gaya hidup slow living. Slow living berasal dari slow food movement yang dibuat oleh Carlo Petrini pada tahun 1986. Pria Italia yang berkampanye melawan gerakan fast food, terutama McDonald, yang pada waktu itu baru buka di plaza di Spagna, Roma, Italia. Mereka ingin melindungi makanan tradisional dan budaya gastronomi yang lebih nikmat dan sehat. Akhirnya konsep slow food menyebar ke dalam bidang lain, seperti slow cooking, slow pace work, bahkan liburan slow pace. Akhirnya gaya hidup ini dipakai meluas secara internasional untuk mengajak orang-orang memperlambat gaya hidup mereka yang serba cepat. Salah satu alasan untuk melakukan ini adalah agar kita lebih memiliki kemampuan mengontrol waktu sehingga tidak membiarkan waktu lewat begitu saja. Berikut adalah elemen-elemen slow living. Menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih lambat. Slow living
melawan gaya hidup modern yang serba cepat dan super sibuk sampai tidak ada waktu untuk ini dan itu. Jadi kita diimbau untuk menikmati segala hal yang kita lakukan untuk diri sendiri. Seperti rutinitas sarapan, istirahat sambil menghibur diri, dan sebagainya. Lalu mindfulness, being present, dan awas terhadap kehidupan di sekitarmu. Ini bisa berarti meditasi, ataupun menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih fokus. Kamu bisa meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri dan menghargai waktu yang ada. Terhubung dengan komunitas. Kalau mengikuti gaya hidup slow living, kita diharapkan bisa mendukung bisnis lokal, petani lokal, dan juga berhubungan dengan orang lokal saat berlibur. Hasilnya, kita tidak hanya mengkonsumsi brand asing ataupun terpusat di spot turis, lalu kita bisa berkomitmen dengan tujuan. Hal ini berhubungan dengan melakukan pekerjaan yang berat, jadi kita disarankan untuk tidak sekedar kelihatan sibuk bekerja saja, tetapi melakukan tugas yang memang ada hasilnya, bagi kebahagiaan kita dan kepentingan orang banyak. Lalu hal instan tidak selalu baik. Kita harus bisa hidup di masa sekarang pada pekerjaan dan hubungan antar manusia, karena hal yang baik tidak bisa diburu-buru. Lalu kurangi konsumsi hal tidak penting. Gaya hidup ini menentang konsumerisme berlebihan dan pandangan hanya kekayaan materi yang bisa membuat orang bahagia. Menurut gaya hidup ini, konsumerisme dan materialisme membuat orang terus berlomba-lomba, namun tidak tahu kapan harus berhenti. Sedangkan jika menganut slow living, maka ukuran kebahagiaan berasal dari diri kita sendiri. Beragam manfaat dari gaya hidup ini. Yang pertama, makin sehat secara jasmani dan rohani. Secara jasmani, orang diimbau untuk lebih banyak jalan kaki atau bersepeda. Saat bermeditasi, melakukan self-care, bekerja sesuai prioritas, dan memiliki work-life balance, kita bisa fokus menjalani hidup yang sekarang dengan lebih baik, sehingga menurunkan kadar stres. Kedua, makin produktif saat bekerja. Kita dianjurkan membuat skala prioritas serta mengerjakan hal-hal yang impactful dan mengurangi kesibukan kurang penting untuk mengisi kekosongan. Dengan begitu, otak akan lebih fokus dan kreatif saat melakukan pekerjaan. Menurunnya kadar stres juga akan membantu kita bekerja lebih baik. Lalu yang terakhir, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terkasih. Kamu akhirnya bisa hadir untuk orang di sekitarmu, yaitu bisa menikmati waktu bersama sahabat, keluarga, dan pasangan tanpa gangguan. Waktu kosong yang ada juga bisa digunakan untuk istirahat atau belajar hal baru untuk meningkatkan skill dan kesehatan. Dengan slow living, kita jadi memiliki kemampuan mengontrol waktu dan tidak membiarkan waktu lewat begitu saja. Kelima, berbagai mitos yang perlu ditepis. Slow living tidak berarti kita melakukan segala sesuatu super lambat. Namun kita melakukannya dengan kecepatan yang sesuai dan tidak terburu-buru. Jadi kita tidak boleh malas-malasan dalam bekerja, namun fokus mengerjakan apa yang sedang dikerjakan sesuai skala prioritas dan waktu. Dengan begitu, kamu tidak akan keteteran atau terburu-buru sehingga hasilnya lebih maksimal. Sebenarnya slow living bukan berarti minimalisme, walaupun memang itu berkaitan. Minimalisme fokus akan barang-barang, sedangkan slow living fokus terhadap waktu, energi, dan keseimbangan dalam mengatur hidup. Gaya hidup ini tidak anti teknologi, namun mengajak menggunakan teknologi dengan bijak. Jangan pernah menjadi budak teknologi dan media sosial. Pakai teknologi untuk mendukung pekerjaan, tetapi hindari berlarut-larut berada di sana ketika kamu bisa melakukan hal-hal lain untuk menikmati hidup. Keenam, cara memulai slow living bagi pemula. Kesibukan itu pilihan, maka dari itu, pikirkanlah hal apa yang memberikanmu tujuan hidup. Buat skala prioritas setiap hari, dan kerjakan hal-hal yang skala prioritasnya tinggi untuk membuat hidupmu penuh arti, baik dalam kerjaan ataupun kehidupan pribadi. Jangan selalu jadi yes person. Katakan iya pada hal-hal penting untukmu. Dengan begitu kamu bisa melakukan hal-hal yang penting tanpa merasa disibukkan oleh hal yang tidak penting yang menyita waktu sehingga target tidak terpenuhi. Hidup di masa sekarang, bahkan pada hal-hal kecil, selalu sadar saat melakukan sesuatu sehingga dalam mengerjakannya kamu tidak sambil memikirkan hal lain. Kamu jadi lebih fokus dalam mengerjakan segala hal, maupun ketika sedang berkumpul dengan orang lain. Kalau ada waktu kosong, jangan terburu-buru mengisinya. Gunakan waktu kosong ini
untuk menikmati harimu dan beristirahat. Kita hanya punya waktu 24 jam, maka dari itu, selama ada waktu kosong, manfaatkan saja untuk dirimu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.